Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Arianta dengan NIM 4012211128. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang saya akan mengomentari tentang kasus, yaitu tentang seseorang yang mencuri motor lalu ketahuan dan pencurinya dibakar. Nah, dengan penyelesaian atau dengan isu restoratif justice, apakah itu termasuk restoratif justice atau tidak? Perlu kita ketahui, sebelum kita mengetahui termasuk atau tidak, yaitu kita harus mengetahui tentang pengertian dari restoratif justice tersebut. Yaitu di sini saya akan menerangkan tentang pengertian restoratif justice. Yang saya ketahui adalah restoratif justice atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang berbeda dari sistem peradilan pidana. Perlu kita garis bawahi, yaitu sistem berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini telah diadopsi oleh beberapa lembaga penegak hukum, itu termasuk lembaganya yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung melalui berbagai macam praktik atau kebijakannya. Konsep restoratif justice mengarahkan perhatian pada pemulihan dan rekonsiliasi sebagai solusi lebih baik daripada hukuman yang berlaku pada penghukuman pelaku. Tujuan utama dari restoratif justice adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kriminal. Dalam prosesnya pemulihan kembali pada keadaan semula dan membangun kembali pola hubungan yang baik dalam masyarakat menjadikan hal yang sangat utama. Nah, setelah itu di sini saya akan menerangkan tentang dasar hukum dari restoratif justice tersebut. Pemahaman tentang restoratif justice didasarkan pada sejumlah peraturan berikut, yaitu tentang pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang membahas penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dan masih ada lagi, yaitu nota kesepakatan bersama ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kasus restoratif justice itu dapat dikatakan kasusnya itu restoratif justice karena itu tidak semua kasus itu dapat dikatakan restoratif justice. Itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu tentang penerapan restoratif justice. Yang pertama itu kasus tindak pidana pertama kali. Nah, dalam video tersebut tidak diketahui bahwa pelaku itu melakukan tindak pidana pencurian motor itu pertama kali atau berkali-kali. Yang kedua adalah kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana berada di bawah batas tertentu, misalnya 2,5 juta. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa motor, jarang sekali ada motor itu yang harganya 2,5 juta di zaman sekarang. Karena apa? Motor sekarang itu sudah memiliki teknologi yang mumpuni, yang lebih maju dan yang lebih modern, di mana untuk dipasang atau model motor tersebut untuk dipasang atau dikenakan di motor tersebut. Nah, teknologi ini pastikan punya harganya pastikan mahal ya. Di zaman sekarang itu sudah jarang motor harganya 2,5 juta. Nah, di mana dalam restoratif justice dan persyaratannya itu harus di bawah 2,5 juta. Nah, nomor 3 itu adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengikuti pendekatan restoratif justice. Ancaman pidana yang dijatuhkan harus berupa pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana korban.
Terus tersangka juga harus mengganti biaya kerugian tindak pidana yang perbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah apakah kasus tersebut termasuk restoratif justice atau tidak? Menurut saya tidak ya. Karena apa? Dalam syaratnya saja tidak memenuhi. Karena yang pertama itu motor jarang sekali harganya di bawah 2,5 juta. Minimal itu harga motor sekarang ya, yang second aja itu harganya 8 sampai 10 ke atas. Sangat jarang yang dipakai ke pasar atau ke kota itu harganya 2,5. Yang kedua tuh adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengikuti pendekatan restoratif justice. Nah, di sini antara pelaku dan korban itu tidak ada kesepakatan. Karena apa? Karena pelaku itu membawa kabur motor tersebut dan korban itu untuk melindungi haknya itu motor itu mengejar dan menangkap pelaku, tetapi pada saat penangkapan pelaku itu tidak ada negosiasi atau pendekatan restoratif di mana pelaku itu langsung diamuk massa dan dibakar hidup-hidup sampai meninggal, dan ancaman pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda. Nah, bisa saja denda, bisa saja penjara. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Nah, ini kan masih belum terlaksana ya teman-teman. Karena apa? Sebelum dikembalikan aja, pada saat mengambil saja sudah meninggal teman-teman. Karena apa? Tertangkap dan diamuk oleh massa, dibakar hidup-hidup. Dan tersangka harus mengganti biaya. Menurut saya mengganti biaya itu sangat sulit ya, karena biasanya orang mencuri itu karena yang pertama karena terdesak kebutuhan ekonomi, dan yang kedua itu karena biasanya dia itu mau mendapatkan uang yang instan dan besar ya. Jadi terpacu, intinya adalah ekonomi dan kebutuhan teman-teman. Kenapa mereka mencuri? Itu karena apa? Ekonomi terdesak, atau enggak mereka biasanya kecanduan barang haram seperti narkoba dan kehabisan dan ingin mendapatkan narkoba tersebut tapi tidak mempunyai uang, jadi terdesak untuk sakau mau mengambil tidak mempunyai uang tetapi mau memakai barang tersebut, makanya dia mencuri. Dan tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara lebih dari 5 tahun. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan terhadap, dan yang bisa saya komentari terhadap video yang dikirim tentang tentang kasus tersebut. Karena sebenarnya itu juga terhadap pelaku itu harus dilindungi haknya. Tetap di situ kan sebelum dilindungi haknya itu sudah diamuk massa terlebih dahulu dan tidak bisa ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.